Rut pasal yang pertama, dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Rut 1, ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Kalau semua sudah mendapatkannya, saya ajak untuk kita bisa baca bersama-sama 6 ayat firman ini dengan suara yang keras. Mari kita akan baca dengan serempak 1, 2, 3. Pada zaman para hakim memerintah, sudah ketemu semua? Halo, ada orang di sini? Oke, Rut pasal yang pertama, susah cari Rut ya. Lebih gampang cari McDonald. Oke, Rut pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Sudah ketemu? Udah ketemu? Saya mau saudara belajar terus berikan respon terbaik saudara, amin. Oke, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Betlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu ialah Elimelek dan nama istrinya Naomi dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Semuanya orang-orang Efrata dari Betlehem Yehuda. Dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Kemudian matilah Elimelek suami Naomi sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Keduanya mengambil perempuan Moab. Yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Rut. Dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilion. Sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Kemudian berkemaslah ia dan kedua menantunya, dan ia pulang dari daerah Moab. Sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Amin. Selama beberapa waktu terakhir ini kita banyak terus mendengar Tuhan menuntut kita, Tuhan menuntun kita. Untuk kita tahu bagaimana cara berjalan di dalam roh, hidup di dalam roh. Dan karenanya saya mau terus mengingatkan saudara agar setiap kita, katakan setiap kita. Sekali lagi, setiap kita. Tanpa terkecuali setiap kita bisa terus berjalan mengikuti tuntunan roh, kita hidup oleh roh. Amin. Apapun pesan firman yang Tuhan mulai berikan kepada kita, itu yang harus terus kita perkatakan. Apa yang kita yakini dari firman yang Tuhan beri, itu yang terus kita perkatakan. Itu yang terus kita deklarasikan. Sehingga dengan demikian kita bisa mulai men-setting jalan berpikir kita. Dan kita bisa mulai mempengaruhi kondisi emosi dan keadaan batin kita masing-masing. Pastikan saudara menyadari bahwa hal kerajaan sorga bukan masalah aspek makanan, minuman, atau aspek lahiriah lainnya. Tapi ini berbicara tentang kebenaran. Berbicara tentang damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Artinya pastikan dari waktu ke waktu di dalam batin kita bisa merasakan the right standing before God. Tidak ada tuduhan, tidak ada rasa bersalah, tidak ada rasa tidak layak yang terus berkecamuk dalam batin kita. Kenapa? Karena kita terus selaraskan hidup kita dengan kebenaran. Kebenaran akan memerdekakan kita. Kebenaran akan membebaskan kita dari berbagai konflik batin. Halo, amin. Sehingga sebagai akibatnya saudara jadi memiliki keberanian iman untuk terus melangkah masuk dalam hadirat Tuhan dan menikmati anugerah kapanpun kita membutuhkannya. Halo, amin. Dan hal kerajaan sorga juga berbicara tentang damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Artinya engkau harus pastikan dari waktu ke waktu damai sejahtera ilahi itu yang terus memenuhi batinmu. Halo. Damai sejahtera ilahi, sukacita ilahi itu yang terus bergelora, itu yang terus bekerja di dalam batin kita. Salah satu karakteristik ciri yang paling menonjol yang memberitahukan kepada kita apakah kita sedang ada di dalam hadirat Tuhan, apakah kita sedang ada berjalan di dalam roh atau mulai kembali berjalan dalam daging adalah dengan engkau menguji batinmu. Apakah engkau terus nikmati damai sejahtera dan sukacita oleh roh? Selama damai sejahtera dan sukacita ilahi terus mengalir dalam hatimu, engkau tahu, engkau aman. Engkau ada dalam hadiratnya. Tapi ketika damai sejahtera mulai seperti hilang dari hidup kita, itulah saatnya saudara harus ambil waktu puasa. Itu saatnya engkau harus mulai menguji dirimu kembali. Memeriksa di mana titik kekalahan kita, di mana titik kesalahan kita. Sehingga iblis berhasil menyusup masuk dan mencuri damai sejahtera dari hidup kita ini. Katakan amin. Karena ketika saudara terus hidup di dalam kerajaannya, masalah tantangan sebesar apapun tidak pada tempatnya menggoyahkan hati kita. Amin. Seseorang bisa berkata, oh ya saya sedang punya masalah.
Karena apa yang dia sedang hadapi menekan hidupnya. Tapi pada waktu saudara ada di atas semua itu. Secara posisi rohani engkau ada di atas semua itu. Maka tantangan yang kita hadapi tidak akan memberatkan buat kita. Setuju, amin? Sehingga sebagai akibatnya saudara akan selalu alami hidup yang penuh dengan damai sejahtera, hidup yang selalu diselimuti oleh sukacita, selalu menyertai kehidupan sehari-hari kita. Nah, tapi ini yang saya mau tegaskan lebih lanjut. Ayo kita bawa titik ini ke naik level yang baru lagi. Naik ke level yang baru lagi. Setuju, amin? Saya harap semua saudara tidak hanya sekedar mendengar apa yang saya bagikan selama beberapa minggu, tapi saudara mulai terus melatih dan mempraktekannya dalam hidupmu. Oh, come on. Karena kalau saudara di jemaat saja, di gereja saja, engkau hanya manggut-manggut keleng-keleng. Bagaimana saudara akan bisa menerapkan di rumah ketika engkau harus memperkatakan firman? Sementara Alkitab jelas memberikan nubuatan kepada kita. Ketika Yehezkiel melihat penglihatan, ada bait suci, ada pintu bait suci, dan dari ambang pintu bait suci mengalir aliran air hidup. Itu semua berbicara tentang hidup kita sekarang. Tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Yesus berkata, kalau engkau minum air ini, kalau engkau mengalami pekerjaan roh yang aku berikan dalam hidupmu, dari dalam hatimu akan mengalir aliran-aliran air hidup. Otomatis dari dalam hati saudara akan terus mengalir aliran air hidup itu. Tapi untuk aliran air hidup itu bisa dialirkan. Dan tidak hanya berhenti di dalam diri kita, tapi bisa dialirkan. Artinya saudara tidak boleh hanya diam. Engkau harus pakai mulutmu untuk berkata-kata. Engkau harus pakai mulutmu untuk membuat deklarasi, memperkatakan apa yang kau yakini. Halo, amin. Ayo, saya mau saudara belajar, ikuti saya. Katakan sama-sama, di dalam hidupku ada pekerjaan roh. Dan setiap kali Roh Kudus bekerja, di dalam diriku selalu ada aliran air hidup yang siap memancar keluar dari batinku. Tapi aku harus pakai mulutku untuk memperkatakan setiap impresi, dasar keyakinan, perkataan roh yang aku terima ketika aku membaca firman, atau ketika merenungkan firman, atau ketika aku mendengarkan firman. Dan ketika aku memperkatakan firman itu, sesuatu akan terjadi dalam hidupku. Pekerjaan roh yang terjadi dalam diriku akan mulai mengalir keluar, tertabur melalui perkataanku, masuk di dalam hidupku. Aku sedang menabur di dalam roh melalui perkataan iman, melalui deklarasi firman yang aku lakukan. Dan setiap kali aku menabur, aku pasti menuai. Ketika aku menabur di dalam roh, aku memperkatakan firman, aku memperkatakan apa yang aku yakini. Aku sedang menaburkan firman dengan kuasa roh ke dalam tanah hatiku. Dan apa yang aku tabur, pasti aku tuai. Ketika aku menaburkan firman, aku akan menuai iman. Aku akan menuai kasih. Aku akan menuai damai sejahtera. Aku akan menuai sukacita. Aku akan menuai keakuratan terjadi dalam hidupku. Aku terus bertumbuh dari satu kemuliaan kepada kemuliaan, dari satu titik rohani naik ke posisi rohani yang lebih lagi. Itulah yang aku alami ketika aku deklarasikan firman. Dan apa yang aku lakukan sekarang, mengubahkan posisi rohaniku, memberi aku pengertian, memberi aku kesadaran bahwa posisi rohaniku sedang mengalami perubahan, sedang ditarik naik. Bahkan saat ini, ketika aku berkata-kata, Roh Kudus bekerja,
di dalam hatiku. Amin. Sudah percaya itu? Begitulah cara kita membuat deklarasi. Oh, come on. Tadi saya mengutip ayat firman dalam Yohanes pasal yang keempat. Saya mengutip ayat firman di dalam kitab Yehezkiel 47. Lalu kemudian saya mengajak untuk saudara mempraktekkan bagaimana cara membuat deklarasi. Begitulah cara kita melakukan deklarasi firman. Nah, saya percaya ketika saudara membuat deklarasi itu dengan penuh keyakinan. Bukan dengan pikiran kosong. Tapi apa yang saudara ucapkan, saudara sambil imajinasikan. Dan saudara mengucapkannya dengan penuh keyakinan. Sesuatu sedang terjadi dalam hidupmu. Amin. Karenanya saya mau semua saudara terus belajar melatih dirimu untuk tidak hanya sekedar berdiam diri, tapi mulai memperkatakan firman. Pakai mulutmu untuk berkata-kata. Come on, katakan amin. Semalam saya bincang-bincang dengan Gideon dan sempat kita terlibat pembicaraan tentang tinju. Karena salah satu saudara dia baru memenangkan kejuaraan tinju Asia Pasifik. Jadi menjadi juara Asia Pasifik. Ketika itu dia lakukan di Bali. Nah, kemudian dia bertanya, mengajukan sebuah pertanyaan. Dedi, apakah dalam dunia olahraga memperkatakan firman atau membuat deklarasi itu sangat esensial, sangat penting? Saya jawab, oh ya, sangat penting sekali. Lalu tiba-tiba saya teringat ketika tahun 1974 yang lalu pernah diadakan sebuah pertandingan tinju yang sangat legendaris antara Ali melawan George Foreman. George Foreman pada waktu itu sedang memegang juara tinju kelas berat. Juara tinju dunia kelas berat. Dan ketika dalam latihan dia sudah menunjukkan kecanggihan dia dan kekuatan pukulannya. Sansak itu apa namanya? Sansak betul kan? Sansak itu ketika dipakai latihan, dia pukulin begitu. Setelah kira-kira 45 menit selesai dia pukulin, itu sansaknya berlubang. Jadi sudah bisa bayangkan kekuatan pukulan yang dia punya. Sansak itu keras. Tapi ketika dia pakai untuk latihan, dia pukul-pukul begitu. Selesai kira-kira 45 menit, itu sansak berlubang. Tapi Ali, dia berkebalikan. Dia tidak peduli dengan apa yang ditunjukkan oleh para wartawan terhadap lawannya. Dia terus bicara mengucapkan kata-kata yang membangkitkan semangatnya dan membakar kemarahan lawannya. Tujuannya memang sengaja untuk kemudian ketika dalam pertandingan lawan menjadi terbakar emosi. Dan ketika lawan mulai terbakar emosi, disitulah titik lengah akan muncul. Dan dalam pertandingan itu memang ditunjukkan. Bahkan di ronde ke-8 sebelum George Foreman jatuh KO. Itu Ali seperti hanya berdiam diri aja, dipukulin begitu aja. Tapi dalam salah satu cuplikan tayangan yang pernah saya lihat ketika wawancara dilakukan, Ali bilang itu adalah taktik yang dia buat. Jadi dia sudah mengukur kekuatan lawan dan dia sengaja pasang badannya sebagai sansak untuk mematahkan semangat tempur dari lawannya. Jadi sementara dia dipukulin, dia justru ngoceh sendiri. Ayo tunjukkan kekuatanmu. Cuman segitu doang. Jadi sambil dia bertanding, dia terus ngomong, dia terus bicara. Walaupun pakai titer, pakai pelindung gigi. Karena kan kalau tinju dihajar gitu kan, giginya bisa rontok. Makanya dia pasang titer. Tapi walaupun sambil dia menggigit titer, dia terus bicara, come on, it's all that you got. Gitu. Dia ngomong terus, manas-manasin lawannya. Jadi dalam keadaan lelah karena setelah 8 ronde berlangsung dan sepertinya lawan tidak bisa dijatuhkan juga, dia mulai kelelahan, udah gitu mulai dipancing kemarahannya, ada satu titik lengah yang langsung muncul dan itu dimanfaatkan oleh si Ali. Hanya dalam 2-3 kali pukulan, jatuh KO. Dari situ kita belajar sesuatu, saya belajar sesuatu. Bahkan dalam dunia olahraga, memperkatakan apa yang diyakini, itu memiliki peranan yang sangat penting sekali. Kitab Amsal 18 kembali memberikan penegasan buat kita. Mati hidup seseorang ditentukan oleh lidahnya. Engkau akan memakan buah dari apa yang kau ucapkan. Karenanya saya mendorong untuk semua saudara terus belajar memperkatakan apa yang engkau yakini. Kawan, katakan sama-sama, mulai hari ini aku akan terus perkatakan setiap firman yang aku terima untuk mengubahkan, untuk menantang, untuk mempengaruhi kondisi sekelilingku. Apa yang aku perkatakan
tidak hanya menguatkan diriku, tapi akan mengubahkan, akan mempengaruhi apapun yang aku hadapi. Sehingga fakta akan bisa berubah dengan kuasa kebenaran. Amin. Bisakah engkau memperkatakan semua kalimat itu sambil engkau mengimajinasikan? Engkau menjadi seperti AC yang dengan cepat mengeluarkan freon dingin yang ada dan mengubah atmosfer, mengubah suhu udara yang panas berubah menjadi sejuk. Oh, come on. Latih diri saudara untuk terus berkata-kata. Setuju, amin? Jangan hanya diam sambil manggut-manggut, terus berkata-kata. Karena ketika engkau terus memperkatakan firman, sesuatu akan terjadi dalam hidup saudara. Dan ini waktunya untuk setiap kita terus belajar melatih diri kita memperkatakan firman terhadap setiap situasi, terhadap setiap keadaan yang kita hadapi. Karena ketika saudara terus memperkatakan firman, sesuatu akan mulai terjadi dalam hidup saudara. Dan ketika kita mulai hidup di dalam roh, kita mulai hidup oleh kuasa roh. Saya percaya apapun situasi, kondisi, keadaan yang kita hadapi, akan dengan mudah bisa kita ubahkan. Yang setuju katakan amin. Mungkin kadangkala ada kondisi tertentu yang butuh waktu sebelum mengalami perubahan. It's okay, tapi yang pasti akan berubah. Pasti berubah. Harus berubah. Karena apa yang kita perkatakan akan membawa perubahan atas sekeliling kita. Karena itu janganlah jadi orang Kristen yang pasif. Pastikan saudara menjadi orang percaya yang terus memperkatakan firman, terus hidup dalam kuasa roh. Karena dengan demikian saudara tidak lagi ada di bawah langit yang lama dan bumi yang lama. Engkau akan mulai menikmati langit yang baru dan bumi yang baru. Katakan amin. Nah, ayo pada hari ini kita bawa pemahaman kita naik ke level yang baru. Hidup di dalam roh tidak boleh hanya kita terjemahkan sebagai sebuah message untuk individual. Untuk setiap kita pribadi lepas pribadi. Tapi hidup di dalam roh juga harus diterjemahkan dan harus diaplikasikan dalam keluarga. Sebagai satu keluarga, saudara sadar tidak sadar, pasangan suami istri akan saling mempengaruhi. Oh, come on. Kalau saudara sudah diberkati dengan anak, orang tua dan anak akan saling mempengaruhi. Ayo saya ajak untuk kita berpikir secara sederhana. Ketika saudara baru menikah, saudara mungkin sudah punya kebiasaan, saudara suka olahraga ekstrim, katakanlah seperti itu. Saudara suka off-road, naik mobil yang sampai ke lumpur-lumpur. Tapi mungkin istri saudara tergolong tipe princess yang tidak suka kotor. Sementara saudara sebagai seorang pria, saudara tipe pria yang petualang sejati. Begitu saudara berhasil menikahi princess yang ada, saudara pasti akan mulai mendapati, ayo kita liburan. Pertama yang engkau pikirkan adalah off-road. Kaum pria, iya apa iya? Kayaknya takut istrinya nih. Itulah yang sering saya alami. Saya terbiasa main di kampung, saya terbiasa main di sawah, saya biasa main di sungai. Tapi ketika saya menikahi istri saya mendapati dia tidak terlalu suka dengan hal-hal yang bersifat ekstrim. Sehingga walaupun dari sejak dulu saya sudah kepengen rafting, belum pernah tergenapi sampai hari ini. Tapi saya rela melakukan hal itu karena saya mencintai istri saya. Saya mulai memiliki pertimbangan yang berbeda ketika saya mulai tidak lagi sendiri. Ketika kami mulai berdua, apa yang menjadi keinginan hatinya mulai mempengaruhi keputusan yang saya buat. Oke, saya mulai bertanya, kalau kamu pengennya apa? Oke, saya kepengen kita bisa ada cukup di rumah, di pegunungan, kita santai, kita bisa ngobrol. Oke, let's fine, forget about rafting. Lupakan rafting, ayo kita duduk, kita makan singkong, kita makan ubi, kita makan pisang goreng, sambil minum teh manis yang hangat, dan kita ngobrol. Tapi itulah yang akan terus-menerus terjadi dalam kehidupan kita. Dalam sebuah keluarga, suami istri akan saling mempengaruhi. Begitu saudara punya anak, kondisinya akan berbeda lagi. Kita biasa main pergi ke Dufan, naik jet coaster, kita berdua happy. Begitu sudah punya anak, forget about jet coaster. Anak kita terlalu kecil untuk kita ajak main jet coaster, toh? Jangan sampai bayi kita ajak main jet coaster. Jadi apa yang harus kita lakukan? Kita cukup puas lihat dolphin. Kita lihat ikan yang lebih enak di atas piring.
daripada berenang-renang di dalam sana kan gitu saudara. Tapi anak menyukai, ikan buat kita. Tapi prioritas berubah, kondisi mengalami perubahan ketika kita punya anak. Anak mulai ikut mempengaruhi kondisi keluarga, itu secara lahiriah. Bagaimana dengan kehidupan rohani? Sadarkah saudara dalam kehidupan roh, apa yang dibawa oleh seorang suami dan kondisi yang dialami oleh seorang istri akan saling mempengaruhi? Halo? Ketika saudara mungkin bertengkar dengan seseorang di kantor, dan kemudian kau pulang ke rumah dan kau bercerita dengan suamimu atau bercerita dengan istrimu. Walaupun sang istri atau sang suami tidak tahu menau tentang si Hendro yang bikin ulah di kantor, tapi ketika saudara sebagai pasangan hidupnya menceritakan kejengkelan yang kau alami pada si Hendro itu, otomatis pasanganmu yang tidak tahu menau akan ikut kesel. Mana Hendronya, aku gebukin sekalian. Tapi itulah yang sering kali terjadi. Tanpa kita sadari, pasangan suami istri akan saling mempengaruhi. Am I real? Apakah saya cerita hal yang terjadi dalam keluarga kita? Kelihatannya saudara, tidak, keluargaku beda. Kami banyak berdoa. Apa yang saudara alami dalam keluarga? Pasangan suami istri akan saling mempengaruhi. Ada orang di sini? Ketika anak saudara masih kecil, ketika anak saudara sudah mulai remaja, ketika anak saudara sudah ada dalam fase pemuda, kondisinya akan berbeda lagi. Bagaimana mereka saling mempengaruhi akan saling berbeda satu sama lain. Oh come on. Saya percaya salah satu alasan kenapa kitab Rut menceritakan Naomi bersama dengan Elimelek mengambil keputusan untuk pergi dari Bethlehem Yehuda. Saudara bisa buka lagi Alkitabnya? Halo? Saya percaya alasan Naomi, Elimelek, lalu dua anaknya bersama-sama pergi ke Moab dan menetap di sana sebagai orang asing karena sedang terjadi kelaparan di tanah Israel, di Bethlehem Yehuda. Pasti tidak lepas dari diskusi dari pasangan suami istri yang ada. Mereka saling mempengaruhi. Saya tidak tahu, mungkin jangan-jangan Elimelek yang justru berusaha untuk bertahan di Bethlehem Yehuda. Tapi Naomi sebagai seorang wanita, sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu yang tiap hari harus memasak bagi keluarganya. Yang justru banyak berkata, Papa, masakan kita semakin sedikit, beras semakin sulit didapatkan. Bahkan singkong pun sudah semakin kecil, kurus. Apalagi yang kita akan makan? Saya mendengar ada teman Facebook saya dari Moab. Karena ibu-ibu sekarang juga jagoan Facebook semua. Ada teman Facebook saya di Moab yang cerita, kami berkelimpahan di sini. Ayolah kita pindah ke sana. Nobody knows. Alkitab tidak menuliskan secara detail siapa yang mempengaruhi siapa. Yang jelas Alkitab hanya menceritakan sebagai satu keluarga mereka mengambil keputusan untuk berpindah. Itu sebabnya ini yang saya mau tegaskan buat saudara. Kesalahan yang pernah dilakukan oleh seorang suami bagaimanapun juga harus ikut dipikul oleh istrinya. Sebaliknya, kekeliruan yang dilakukan oleh sang istri bagaimanapun juga akan membawa pengaruh pada suaminya. Itu sebabnya tidak bisa tidak sebagai pasangan suami istri, sebagai satu keluarga, ayo kita pastikan kita masing-masing berjalan secara akurat. Masing-masing kita hidup secara akurat. Karena bagaimanapun juga kekeliruan yang pernah dilakukan oleh seorang suami atau seorang istri pasti akan membawa efek pada pasangannya. Karena saudara sekarang satu keluarga, saudara sekarang satu perahu yang sama. Nah, kalau saudara masih punya anak yang kecil, mungkin mereka tidak bisa membuat banyak hal. Tapi mereka akan menjadi bagian dari korban. Apa yang saudara lakukan, apa yang saudara putuskan akan mempengaruhi anak-anakmu yang masih kecil. Halo, amin. Tapi ketika anak saudara mulai menginjak usia remaja, anak saudara mulai menginjak usia pemuda, apa yang mereka lakukan juga akan mempengaruhi hidupmu sebagai orang tua. Itulah sebabnya dari sejak awal firman Tuhan memberikan penegasan, hai orang tua, didiklah anakmu di jalan yang sepatutnya. Sehingga sampai pada masa tuanya mereka akan tetap ada di jalan itu.
Pastikan dari sejak kecil kita tanamkan prinsip firman, kita ajari prinsip firman, agar anak-anak kita dari sejak kecil hidup dalam kebenaran, mencintai firman Tuhan. Katakan amin. Tidak bisa tidak. Karena apa yang mereka nanti akan lakukan ketika mereka remaja akan mempengaruhi kita. Saya pernah melihat ada satu tayangan bagaimana seorang ayah rela meninggalkan pekerjaan dengan posisi yang bagus demi hanya untuk bisa menyelamatkan anaknya yang kecanduan narkoba. Dan ini menjadi sebuah pergumulan dalam keluarga tersendiri. Ketika anaknya menginjak usia remaja, ternyata terlibat dalam pergaulan yang keliru. Dan ternyata didapati anaknya mengidap kecanduan narkoba. Sang ayah merasa sangat bertanggung jawab dan terpukul oleh peristiwa itu. Dia sengaja keluar dari pekerjaannya hanya untuk mendampingi sang anak. Dan menolong sang anak keluar dari kecanduan narkobanya. Butuh pengorbanan, butuh waktu. Tapi apa yang dilakukan oleh anak remaja, anak muda kita akan mempengaruhi keberadaan kita sebagai satu keluarga. Itu sebabnya dalam kesempatan pagi ini saya mau mengajak untuk kita masing-masing belajar menyadari what you carry as a person in a family will affect the whole family. Apa yang saudara bawa dalam hidupmu secara pribadi, dimensi roh yang saudara miliki dalam hidupmu secara pribadi akan mempengaruhi seluruh keluarga yang ada. Katakan amin. Karenanya ayo masing-masing kita belajar menyadari bahwa dalam sebuah rumah tangga, apapun yang terjadi dalam salah satu anggota keluarganya akan membawa pengaruh atas seluruh keluarga. Itu sebabnya masing-masing kita perlu belajar bertanggung jawab untuk memastikan kita membawa roh yang sehat dalam hidup kita. Roh yang bersih dalam hidup kita. Karena sering kali terjadi pertengkaran suami istri disebabkan karena salah satu dari pasangan pulang dari pekerjaan atau pulang dari satu tempat tertentu dengan membawa different spirit. Roh yang salah, roh yang berbeda, yang bukan dari Tuhan. Sehingga sebagai akibatnya ketika sang suami atau sang istri yang membawa roh yang salah ini, ketika dia berbicara, tanpa dia sadari, tanpa dia punya niat jahat, dia justru melukai, dia justru menyerang pasangannya yang satu, mencemari pasangan satunya. Pernah nggak saudara mendapati sekali waktu saudara dalam sebuah rumah tangga antara pasangan suami istri, engkau bertengkar hebat hanya gara-gara hal sepele? It's okay. Pengakuan dosa melegakan jiwa. Pernah nggak saudara bertengkar hebat hanya gara-gara hal sepele? Hanya gara-gara nutup pintu mobil. Kebetulan waktu itu saudara menutup pintu mobil agak terlalu keras. Dan itu menjadi isu pertengkaran hebat. Nggak pernah. Berbahagialah engkau. Hanya gara-gara kopi satu cangkir. Terjadi pertengkaran hebat. Kok pada diam semua? Apakah ini sesuatu yang justru malah sering terjadi makanya sudah diam semua? Atau sebaliknya tidak pernah engkau alami dalam hidupmu dan engkau bertanya-tanya, wah bisa ya terjadi begitu ya? Beri saya penjelasan, yang mana yang menjadi alasan saudara berdiam diri? Hanya gara-gara cara saudara mencet odol. Yang satu biasanya di belakang, yang satu main pencet di mana saja. Dan itu menjadi sebuah pertengkaran sepanjang hari. Aneh ya? Tapi itulah kenyataan yang banyak terjadi dalam keluarga. Saudara sadar, apa alasannya, apa sebabnya? Ketika sekali waktu Tuhan mengajarkan prinsip ini buat saya, Tuhan menunjukkan dalam sebuah gambaran. Dalam gambaran yang Tuhan tunjukkan, Tuhan menunjukkan ada sepasang suami istri yang tanpa mereka sadari, mereka seperti diduduki dan dikendalikan oleh satu roh tertentu yang menduduki punggung mereka, bahu mereka. Dan ketika sang suami mengucapkan sesuatu, ini roh jahat, roh dunia, sengaja menginspirasi si suami untuk mengucapkan sesuatu dengan tujuan untuk menyakiti pasangannya. Tapi sang suami tidak sadar bahwa apa yang dia ucapkan akan menyakiti. Dia hanya mengekspresikan emosi yang dia rasakan.
yang sumbernya dibuat oleh roh dunia ini. Tapi tujuan maksud dari roh dunia memang sengaja untuk melukai pasangannya. Sementara dalam diri pasangan ketika dia sedang santai biasa begitu, tidak ada apapun yang menduduki bahunya. Tapi ketika dia mulai meresponi perkataan suaminya, perkataan istrinya yang negatif, tiba-tiba seperti ada entah dari mana, seperti ada makhluk yang sama yang menduduki si istri atau si suami yang meresponi perkataan negatif tersebut. Dan sama seperti saudara pernah melihat orang adu jangkrik? Saya nggak yakin nih, orang Jakarta pernah lihat jangkrik, nggak yakin. Istilah bahasa Inggrisnya, I don't believe that kids in a big city, they ever sees cow, they only sees beef. Nggak yakin deh anak-anak pernah lihat kebo gitu, sapi gitu, yang mereka lihat dagingnya. Nah sama, saya nggak yakin. Saudara pernah lihat jangkrik kan? Pernah main adu jangkrik? Nggak pernah. Oke. Tuhan pakai masa kecil saya untuk menjelaskan saya sesuatu. Saya suka main adu jangkrik. Nah, saya melihat bagaimana roh dunia memanfaatkan momen yang ada itu dalam sekejap untuk kemudian mengadu pasangan suami istri yang ada seperti kita mengadu jangkrik. Sengaja dikilik-kilikin yang sini untuk kemudian mulai berbunyi. Krik, 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 krik. Dan kemudian mulai melangkah maju. Tujuan dari si jangkrik merangkak maju sebetulnya untuk menyerang dari mainan yang kita pakai untuk kilikin itu jangkrik. Tapi jangkrik yang satu merasa terancam. Dan kemudian dia mulai menyerang balik. Karena dia pikir, wah ini jangkrik mau nyerang saya nih. Jadi dia kemudian mulai menyerang balik. Dan terjadilah pertengkaran di antara dua jangkrik itu. Pertempuran terjadi. Itulah yang seringkali terjadi antara suami istri. Si suami atau si istri mungkin mengucapkan sesuatu hanya untuk mengekspresikan kekesalan hatinya. Hanya sekedar, hanya untuk lontarkan emosinya. Tapi pasangan satunya merasa terancam. You ngomong apa nih? Aku terganggu dengan ucapanmu. Sementara pasangan yang ada sebetulnya dia tidak punya niat untuk menyakiti. Dia tidak punya niat untuk melukai. Tapi memang ada satu roh dunia yang menunggangi. Oh come on. Saudara bisa imajinasikan apa yang saya ceritakan ini? Ketika ada satu roh dunia yang menunggangi dan dia mengucapkan sesuatu. Ini sama seperti seekor jangkrik yang sedang dikilik-kilikin. Dan dia mulai mengembangkan sayapnya dan mulai digesek-gesekkan untuk mulai mengeluarkan bunyi. Dan dia mulai bergerak maju untuk menyerang yang mengkilik ini. Sama seperti seorang suami atau istri, karena dikilikin oleh roh dunia, dia kemudian mulai lontarkan kekesalan hatinya. Dan ketika dia lontarkan kekesalan hatinya, pasangan satunya, aku terancam. Dia mulai melakukan self defense dan mulai balas menyerang. Sehingga tanpa sadar pasangan suami istri, orang tua anak jadi saling menyerang. Saling melukai. Pertanyaan saya, hai suami, apakah engkau mengasihi istrimu? Jawabannya pasti, awas kalau tidak loh. Hai istri, apakah engkau menghargai dan menghormati mengasihi suamimu? Jawabannya adalah, ya, engkau tidak mungkin punya niat untuk menyakiti pasanganmu, betul? Orang tua, apakah engkau mengasihi anakmu? Hai anak, apakah engkau menghormati orang tuamu? Pasti semua kita tidak punya niat untuk saling menyakiti, betul? Tapi pada momen itu, kenapa kita bisa mulai saling menyakiti, saling menyerang, saling melukai? Karena ada roh dunia yang berhasil mengadu kita. Oh, saya berdoa hal itu tidak akan terjadi lagi. Saya berdoa keluarga yang kau miliki akan diselimuti oleh damai sejahtera, oleh sukacita ilahi. Aku menghardik di dalam nama Yesus. Aku mengekspos pekerjaan roh-roh dunia yang mencoba mengganggu, merusak, melukai, menghancurkan sendi-sendi fondasi keluarga orang percaya. Hari ini aku expose di dalam nama Yesus. Dan setiap pekerjaan roh dunia tersingkir. Pekerjaan roh dunia dihancurkan. Dan sebagai satu keluarga, kami menikmati damai sejahtera ilahi. Sebagai satu keluarga, kami menikmati sukacita kekal. Kami disatukan. Kami disatukan. Kami disatukan sebagai satu tim yang akan melangkah masuk dalam menggenapi rencana Tuhan. Terjadilah atas keluargamu, terjadilah dalam hidupmu,
terjadilah melalui dirimu demi nama Yesus. Oh ya apora malakata sheka. Ayareke ere melekramda malakramda maka. Aku berdoa pada pagi hari ini, segala jenis luka, segala jenis usaha-usaha musuh untuk melukai dan menggoncangkan fondasi dari keluarga-keluarga jemaat, hari ini aku ubahkan rancangan jahat mereka, aku ubahkan menjadi kebaikan bagi setiap kami jemaat Tuhan. Hari ini aku berdoa bagimu yang mendengar rekaman ini, yang melihat tayangan ini. Roh Kudus yang sama yang sedang bekerja di tengah-tengah kami akan bekerja juga dalam hidupmu, dan terjadilah demi nama Yesus. Roh membaharui, roh mengubahkan, roh meningkatkan intensitas kasih, intensitas penerimaan, intensitas pemahaman, pengertian, saling menerima satu sama lain dalam keluargamu. Terjadilah demi nama Yesus. Aku lepaskan spiritual covering, aku lepaskan pengayoman rohani, aku lepaskan tudung ilahi yang menjagai, menudungi, mengayomi kehidupanmu dan keluargamu, sehingga hanya damai sejahtera, hanya sukacita ilahi, hanya kemenangan, hanya terobosan, hanya perubahan yang terus terjadi dalam hidupmu demi nama Yesus.